Halo semuanya, selamat sore, siang, dan pagi di tempat. Perkenalkan, nama saya Hizkia Raditya Pratama Rosadi, dan ini adalah presentasi singkat book review untuk materi sosioinformatika, membaca buku pengembangan diri. Nah, jadi pada presentasi kali ini, buku yang akan saya review adalah buku ini. Ini adalah buku How to Win Friends and Influence People yang ditulis oleh Dale Carnegie. Ya. Buku ini originalnya diprint pada tahun 1936, jadi udah cukup lama. Lebih dari 70 tahun ya, udah lebih dari 70 tahun. Dan masih dicetak sampai hari ini. Quick search on Google akan memberikan overall rating 4,7 dari 5, yang berarti walaupun buku ini udah tua, buku ini masih disukai oleh banyak orang ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini adalah Bapak Dale Carnegie, dia penulis buku ini. Dia adalah orang Amerika ya, dia penulis dan juga pengajar dari Amerika. Dia lahir pada November 24 tahun 1888 ya, jadi udah sangat tua ya sebenarnya si Pak Dale Carnegie ini, dan dia meninggal pada tahun 1955. Dan sedikit fun fact mengenai beliau juga suka binatang anjing ya. Di dalam bukunya itu banyak sekali metafora-metafora atau ya cerita-cerita gitu yang dihubungkan dengan binatang ini gitu. Jadi ya, dia cukup suka dengan anjing gitu. Nah, dari buku ini sendiri itu akan dibagi ke beberapa section ya yang merupakan bab-bab penting yang ada di buku ini. Section pertama adalah Three Fundamentals in Handling People. Jadi dalam judulnya itu kan How to Win Friends and Influence People ya. Untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan teman dan menginfluence orang, kita harus tahu fundamental untuk handling people. Jadi menghandle, menangani orang. Kemudian section kedua adalah 6 ways to make people like you. 6 cara untuk membuat orang suka kepada Anda. Section selanjutnya adalah 12 ways to win people to your way of thinking. Jadi 12 cara gimana cara membuat orang lain itu berpikir sebagaimana kita juga berpikir. Gitu. Ini penting juga untuk influencing people, terutama jika Anda adalah seorang pemimpin ya. Dan section yang terakhir adalah 9 ways to change people without arousing resentment. Ya, 9 cara untuk mengubah orang tanpa menaikkan semacam rasa benci gitu, atau resentment ya. Soalnya kan perubahan itu susah ya untuk dilakukan dan setiap orang itu pasti berbeda. Nah, di dalam buku ini akan dibahas 9 cara untuk membantu kita mengubah orang tanpa orang tersebut menjadi kesal gitu kepada kita ya. Nah, oke. Kita akan memulai pembahasan tiap section dari buku ini, mulai dari section yang pertama ya. Ini adalah 3 fundamentals in people handling, menangani orang ya. Mari kita coba cek tahu menurut si Pak Dale Carnegie ini tuh bagaimana sih cara fundamental dalam kita menangani orang. Nah, so you think you know how to handle people. Nah, gimana sih cara menghandle orang yang benar itu? Kita bisa lihat dari Pak Dale Carnegie itu di poin pertama adalah don't criticize, condemn, or complain gitu ya. Jadi kita tidak boleh kritik, mengkondem atau komplain terhadap pekerjaan orang lain gitu. Kita harus bisa meletakkan diri kita di sepatu orang lain ya. Jadi kita bisa melihat pekerjaan orang itu harus dari point of view-nya dia gitu. Kita harus mencoba menjadikan pengertian itu sebagai respon pertama kita ya. Jadi misal pada contohnya si A sedang melakukan suatu pekerjaan gitu. Tapi dia melakukannya kurang baik nih gitu. Misal dia harus menulis 100 lembar kertas tapi dia lama gitu melakukannya. Nah, respons pertama kita itu jangan kita kritik si A dengan, oh, kamu kerjanya lama, gitu. Ya, menurut Dale Carnegie itu kita harus bisa put ourselves in the other person's shoes dan kayak menjadikan pengertian gitu sebagai respons pertama kita. Jadi kita harus ngerti
langkah baiknya kalau kita bisa tanya ke kenapa kamu kerjanya lama gitu, dan kita coba cari tahu, kita encourage lagi orang itu supaya dia bisa bekerja dengan lebih baik ya. Lalu teknik yang kedua adalah give honest and sincere appreciation ya. Nah, ini tuh dilandasi dari fakta bahwa semua orang itu pasti suka untuk dipuji, dan oleh karena itu kita harus memberi apresiasi untuk setiap hal-hal kecil yang ada dan dilakukan gitu. So, kita kembali ke contoh si A tadi yang dia punya kerjaan menulis 100 lembar kertas ya. So pada hari pertama si A tuh melakukan 25 kertas gitu. Pada hari kedua, dia melakukan 27 gitu. Nah, small improvement ini tuh patut untuk dipuji, terutama apabila kita tuh sebagai seorang pemimpin gitu. Patut untuk dipuji karena tadi semua orang pasti suka dipuji, dan ketika kita memuji dia, dia juga pasti akan mendapat a sense of, saya dipuji nih oleh dia, berarti saya melakukan pekerjaan yang baik, saya akan semakin lanjut dan semakin improve. Lalu teknik ketiga yang juga dibahas oleh Pak Dale Carnegie itu adalah arouse in others an eager want. Kalau dari teknik-teknik yang di atas tadi itu memuji, ditambah juga kita tidak mengkritik dan kita berusaha untuk mengerti, itu akan meningkatkan kemauan seseorang dalam melakukan sesuatu gitu. Dan seperti pepatah Indonesia yang udah ada ya, dan sering dibilang juga, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan gitu. Jadi bagaimana kita bisa menangani orang, kita pertama tuh harus mengerti posisinya dia itu bagaimana. Kita harus juga memuji setiap improvement dan pekerjaan apapun yang dia lakukan gitu. Harus give honest and sincere appreciation. Dan karena kita melakukan hal-hal tersebut, kita dapat meningkatkan kemauan orang tersebut ya untuk melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan, baik itu mungkin kita membangun relasi, baik itu mungkin ya kita dalam belajar gitu, belajar mengajar, itu bisa ya. Dan kita perlu ingat bahwa kalau kita bisa raise an eager want in the other person, dia pasti mau dan dia pasti akan berusaha untuk melakukannya. Kita ke section kedua dari pembahasan buku ini, yaitu 6 ways to make people like you. 6 cara untuk membuat orang suka kepada Anda. Suka yang dimaksud di sini mungkin bukan hanya suka secara romantik ya, tapi mungkin bisa juga suka secara, he's a good person. Gitu. Jadi saya suka terhadap dia karena saya anggap dia reliable gitu. Ya. 6 ways to make people like you. Nah, whether in work, in relationships, or bahkan dengan orang yang Anda anggap musuh atau mungkin kita berkonflik dengan orang tersebut. Ya. Strategi-strategi ini bisa dipakai untuk membuat orang tersebut at least punya rasa respect dan juga sedikit suka lah gitu terhadap perawakan atau perlakuan kita. Teknik pertama yang dilakukan oleh Dale Carnegie untuk membuat orang menjadi lebih suka terhadap kita adalah show genuine interest in them. Nah, secara fundamental, setiap orang itu pasti tertarik terhadap dirinya sendiri. Gitu. Nah, kita juga harus bisa nih memiliki ketertarikan terhadap mereka. Ketika kita memiliki ketertarikan terhadap orang tersebut juga pasti akan, dia tertarik sama aku. Gitu. Jadi aku akan berbicara lebih juga gitu. Karena aku tahu dia tuh udah tertarik. Nah, kemudian teknik yang kedua ya, ini adalah smile. Tersenyum ya. Ini quotes dari saya sendiri, even the ugliest person can have the warmest smile. Jadi bahkan kalaupun Anda merasa jelek, ya, tersenyum saja gitu. Ya. Smile equals instant charm. Jadi ketika Anda senyum, itu Anda akan menunjukkan keramahan dan kebaikan. Jadi orang-orang terus akan, dia tersenyum, dia orang baik. Gitu. Teknik ketiga yang dibahas di sini adalah remember a person's name. It's the sweetest and most important sound for them. Kalau kita bicara nama ya, nama itu kan pasti suara pertama gitu yang kita dengar. Kalau misalkan kita masih kecil gitu, orang tua pasti selalu manggil kita dengan nama Saskia atau Netania gitu ya. Jadi nama dari seseorang itu merupakan suatu hal yang sangat penting gitu pastinya buat dia. Nah, ketika kita bisa ingat nama seseorang gitu, pasti kan dia juga beranggapan, ini orang menganggap aku penting gitu karena dia ingat namaku gitu. Nah, karena itu
Cobalah kita untuk ingat nama dari setiap orang gitu yang mungkin kita kerja sama, mungkin kita berteman gitu. Ya. Dengan kita mengingat nama gitu, orang juga pasti akan semakin lebih fond of kita gitu ya. Oke. Untuk teknik selanjutnya adalah be a good listener, encourage people to talk about themselves. Ini kembali lagi ke poin yang tadi. Setiap orang tuh pasti ada ketertarikan terhadap diri sendiri. Mereka tuh menganggap diri sendiri penting gitu. Nah, dengan kita tahu begitu, maka ketika dia bicara tentang dirinya sendiri, ada baiknya kita mendengarkan, gitu, mendengarkannya secara baik. Dan kita encourage gitu orang tersebut untuk bicara tentang dirinya sendiri. Nah, bahkan orang-orang yang paling introvert pun, kalau misalkan kita ngobrol dan kita tanya dan kita curious gitu tentang kehidupannya dia pasti juga akan ingin berbuka dan berbagi terhadap cerita hidupnya dan terhadap semua cerita-cerita yang dia punya gitu. Manusia itu inherently emang makhluk sosial kan ya. Jadi karena itu kita tuh suka berbagi, kita suka bersosialisasi, bahkan walaupun kita menganggap diri kita tuh sebagai orang introvert gitu. Nah, makanya kita harus menjadi a good listener supaya kita bisa mendengarkan orang berbicara dengan baik, terutama tentang diri mereka sendiri gitu. Teknik selanjutnya adalah talk in terms of the other person's interest. Ini again, setiap orang tuh pasti punya interestnya atau kemauannya masing-masing, gitu, ya, ketertarikan masing-masing. Ketika kita punya berbicara tentang interest tersebut, kita align goal kita dengan orang tersebut juga. Jadi namanya itu shared interest ya. Jadi interest saya dan interest Anda itu sama-sama berhubungan gitu. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita saling berhubungan dan berbicara mengenai hal yang sama, kan pasti impression kita akan bagus gitu ke orang tersebut ya. Dan karena itu orang tersebut juga pasti akan semakin senang kalau ngobrol dengan kita, bekerja dengan kita gitu. Karena kita berdua tujuannya sama gitu ya. Dan teknik yang keenam gitu dalam 6 cara untuk membuat orang suka terhadap Anda adalah make the other person feels important gitu. Tentunya kalau misalkan kita bicara ke orang lain gitu dan orang lain itu menganggap kita kayak oh kamu orang paling penting gitu saat ini yang saya sedang berbicara gitu. Dan pasti kita merasa senang gitu. Nah, kita juga harus bisa membawa rasa tersebut terhadap orang lain gitu. Semua orang pasti ingin important. Everyone wants to feel important. Nah, ini juga salah satu cerita Dale Carnegie yang mengenai anjing itu ya. Jadi alasan kenapa orang itu suka memelihara anjing itu karena ya anjing itu kan mereka selalu tersenyum dan mereka tuh selalu menganggap kita sebagai pemilik mereka itu adalah orang terpenting gitu di kehidupan mereka. Kita yang kasih dia makan, kita yang ngebawa dia untuk jalan-jalan gitu. Makanya dia senang juga. Makanya kan kita juga senang terhadap binatang anjing itu gara-gara mereka menghargai kita gitu kan ya. Setiap orang pasti mau juga dihargai. Oleh karena itu, make the other person feel important. Buatlah lawan bicara Anda itu merasa bahwa mereka penting dengan kita menghargai dia, ya. Itu ya secara sincere, ya. Oke, kita langsung ke section selanjutnya aja, yaitu 12 ways to win people to your way of thinking, atau 12 cara untuk memenangkan orang ke cara gimana kita berpikir gitu ya. Oke, nah kita tuh goals kita itu ingin membuat mereka berpikir sebagaimana kita itu juga berpikir ya kan. Nah, beberapa cara untuk membuat mereka berpikir sama dengan kita itu, ini juga bagian dari influence people ya. Adalah pertama itu the only way to get the best of an argument is to avoid it. Nah, jadi sebaiknya itu ada baiknya kalau kita itu nggak argue atau bertengkar gitu ya dengan orang, maupun kita berbeda pendapat atau kita mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang sesuatu, ya biasanya kalau kita argue itu pasti nggak bakal ada jalan keluar yang baik gitu. Nah, jadi lebih baik kita negosiasi dan kita omongin baik-baik instead of kita malah bertengkar jadinya ya. Nah, yang kedua itu kita harus show respect for the other person's opinion. Tentunya setiap orang pasti punya opininya masing-masing ya kan. Nah, kita harus menghormati opini tersebut gitu. Kita nggak boleh yang namanya langsung bilang, oh enggak, kamu salah gitu. Ya sebaiknya itu dihindari gitu ya. Sebaiknya dihindari untuk ngomong langsung kamu salah gitu. Dan kita give opportunity for the other person to save face. Jadi
orang lain itu juga merasa, oh iya walaupun gue salah tapi dia nggak point out secara langsung gitu ya kan, jadinya gue bisa nyelamatin muka gitu ya. Terus prinsip yang ketiga itu, if you're wrong, admit it quickly and emphatically. Tentunya setiap orang pasti bisa salah. Nah, ketika kita salah, kita tuh jangan pernah takut untuk kayak langsung admit bahwa ternyata aku salah nih gitu loh, dan berusaha untuk membenarkan situasi kita gitu. Prinsip yang keempat adalah begin in a friendly way. Jadi ya layaknya berbagai hal gitu ya. Untuk memulai sesuatu itu tentunya harus bersahabat lah ya gitu. Jadi untuk memulai sesuatu tuh first impression itu important gitu, penting. Jadi impresi pertama itu penting dan kita tuh harus mulai dengan cara yang bersahabat dan memulai dengan baik, memulai dengan nyaman. Bahkan kalau orang lain itu salah gitu, ketika kita memulai sesuatu dengan bersahabat, tentunya pasti situasi akan jauh lebih baik gitu. Nah, prinsip selanjutnya itu get the other person to say yes. Yes, again ini tuh ada hubungannya dengan get the other person untuk agree gitu ya. Jadi ketika seorang lain itu udah setuju gitu dengan sesuatu dan dia bilang oh iya ya gitu. Nah, itu berarti dia pasti kan udah ada kemauan gitu untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan pemikiran kita gitu. Makanya kita harus bisa persuade atau mengajak mereka untuk bilang oh iya ini make sense gitu. Dan selanjutnya itu let the other person do a great deal of the talking gitu. Ketika mereka udah setuju, kita ngebiarin mereka untuk figure things out the way gimana cara otak mereka jalan gitu ya. Jadi biarkan mereka yang berbicara. Jadi misal ini juga bisa diperlakuin di misal perkuliahan gitu ya. Kalau dosen itu mengajar kan ada tipe dosen yang kalau mengajar itu dia membimbing mahasiswanya. Jadi oh ini tuh konsepnya begini 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 gitu loh. Jadi mahasiswanya itu tuh bisa berpikir sendiri gitu. Dari mahasiswa bisa mengembangkan oh konsepnya begini begini. Maka dari itu dia tuh begini begini gitu loh. Nah dari situ maka orang tersebut akan berpikir bahwa oh iya ini tuh idenya ide aku gitu loh. Dan aku yang mengerti dengan cara aku sendiri gitu. Dengan begitu mereka juga lebih bisa mengerti bagaimana cara kita berpikir gitu ya. Nah, terus prinsip selanjutnya adalah let the other person feels that the idea is his or hers. Nah, ini berhubungan juga dengan yang tadi. Membuat mereka merasa bahwa idenya itu datang dari diri mereka. Ketika mereka merasa bahwa ide tersebut adalah milik mereka, pasti kan orang lain tuh juga merasa a sense of belonging. Jadi merasa kepemilikan terhadap ide tersebut gitu. Kepemilikan itu bisa menghasilkan rasa responsible atau kebertanggungjawaban gitu ya. Ketika bertanggung jawab, tentunya kita ingin melakukan hal tersebut dengan baik. Prinsip yang selanjutnya adalah try to honestly see things through the other person's point of view. Ini ada hubungannya juga dengan simpati dan empathy dan juga pengertian ya. Untuk kita bagaimana caranya kita melihat suatu masalah, problem, pekerjaan, apapun itu dari sisi orang lain juga. Jadi bukan cuma dari point of view kita, tapi kita juga ngeliat dari point of view orang lain dan dari point of view kita dan orang lain itu bisa digabung untuk nantinya kita mencapai suatu conclusion gitu yang hopefully bisa baik untuk kedua belah pihak. Selanjutnya untuk membuat mereka juga berpikiran sama dengan kita itu kita harus simpatetik ya mempunyai simpati ya terhadap ide dan keinginan orang lain gitu. Sympathy goes a long way. Kalau kita menunjukkan simpati terhadap orang lain, mereka juga pasti akan menunjukkan simpati terhadap kita gitu. Hopefully. Appeal to the nobler motive. Nah, ini tuh juga salah satu hal unik ya yang bisa dipelajari kata Pak Dale Carnegie gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya nobler motif gitu. Contohnya Robin Hood itu dia mencuri, tapi motifnya dia itu adalah untuk membantu orang-orang miskin gitu. Al Capone, pemimpin mafia di Amerika itu, dia orang jahat gitu ya. Kalau dilihat dari standar orang biasa, dia kriminal, dia melakukan banyak hal-hal ilegal, tapi dia tuh punya nobler motif yaitu membantu orang-orang di komunitasnya gitu. Nah, orang-orang tuh biasanya justifies their action via nobler motive. Berarti orang-orang tuh punya semacam justifikasi terhadap aksi mereka itu karena mereka punya motif yang noble ya. Nah, ketika kita bisa appeal ke nobler motif ini, pasti orang juga akan mau berpemikiran yang sama dengan kita gitu.
Terus dramatize your ideas gitu ya. Nah, the most effective way to intrigue is to dramatize. Jadi ketika kita dramatize ide kita, gitu, pasti orang-orang juga akan tertarik tuh. Oh, dia idenya kayak begini gitu ya. Intrigues and curiosity brings action. Jadi mungkin kalau misalkan sebagai contoh ya, instead of bilang saya akan menulis 100 kuantitas of paper gitu, itu kan kurang drama gitu istilahnya. Kita bilang, oh I will write a massive amount of papers gitu. Massive kan enggak dikuantifikasi dia berapa, tapi kita tahu bahwa itu adalah hal yang sangat besar gitu. Jadi ide itu baiknya itu didramatisasi. Nah, terakhir, if all else fails, kita throw down a challenge gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita udah nyoba step-step di atas untuk membuat orang itu berpemikiran sama dengan kita, tapi orang tersebut masih nggak mau berubah pikirannya, tentunya kan susah ya. Karena perubahan itu susah kan untuk dicapai gitu. Karena setiap orang pemikirannya beda-beda. Nah, ketika kita punya position of power atau kayak ya kekuatan over orang lain gitu, yang kita bisa lakuin adalah throw down a challenge ya, menantang gitu seakan-akan ya. Jadi memberi tantangan kecil kayak bisa nggak kita ngelakuin hal ini? Kita bisa nggak ngelakuin hal itu gitu. You would be surprised how many people will try to step up to the challenge gitu. Jadi ketika kita kasih sesuatu, kamu bisa nggak kita melakukan hal ini? Pasti ada aja nanti orang yang bilang kayaknya bisa nih gitu. Nah, dengan gitu kita juga menaruh percaya kan terhadap orang lain. Dengan begitu orang lain juga bakal sepemikiran dengan kita. Ketika kita percaya, mereka juga percaya terhadap satu tujuan yang sama, kita pikirannya jadi sama. Oke, kita langsung aja ke section selanjutnya, yaitu 9 ways to change people without arousing resentment. Jadi seperti yang udah sempat didiskusikan, perubahan itu kan pasti susah ya untuk di-achieve. Nah, gimana caranya kita bisa membuat orang itu berubah tanpa orang tersebut menjadi benci terhadap perubahannya atau malah worse, lebih jadi benci terhadap kita gitu. Okay. Change is hard. Yeah, of course. Not many people embrace change easily, and that's why we need a good leader to bring about change. Gitu. Jadi kita memerlukan seorang pemimpin yang baik untuk membawa perubahan. A leader's job often includes changing your people's attitude and behavior. Nah, jadi tugas salah satu contoh dari pemimpin yang baik itu adalah dia tuh bisa membawa perubahan ke attitude dari orang-orang yang dia pimpin, gitu ya. Nah, beberapa suggestion untuk mencapai hal itu dari bukunya Dale Carnegie adalah yang pertama, begin with praise and honest appreciation. Again, yang tadi udah dibilang, ada apapun yang terjadi, ya kita hargai, kita beri pujian gitu. Ini salah satu quote yang ada di dalam bukunya Dale Carnegie dan sering dibilang itu adalah be hearty in your approbation and lavish in your praise. Ya, jadi be hearty in your approbation and lavish in your praise itu pokoknya intinya sering-seringlah berikan pujian gitu terhadap orang apapun yang dilakuin. Teknik yang kedua itu adalah call attention to people's mistakes indirectly. Ya, ini juga sepertinya mungkin susah ya untuk dilakuin, tapi bisa pasti. Jadi ketika orang salah itu, yang often dilakuin oleh mungkin pemimpin atau bos-bos atau orang yang punya power over other people gitu, pasti dibilang, oh kamu salah dalam melakukan ini. Seperti yang udah kita sempat diskusiin juga di section sebelumnya, not necessarily bahwa hal tersebut itu adalah hal yang baik. Gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalkan kita itu bisa lebih sopan dalam menyatakan kesalahan gitu ya. Pada contohnya kalau misalkan dalam suatu ruangan gitu ada pembersih ruangannya gitu dan dia tuh membersihkan satu section of the ruangan tuh kurang bersih gitu, instead of kita bilang oh kamu bersihin yang section ini kurang bersih gitu, kita bisa bilang bahwa yang satu ruangan ini sepertinya udah cukup baik ya, cuma mungkin di section yang ini dia tuh masih kurang rapi dibandingin section lainnya gitu. Dengan begitu kan kita nggak secara direct kita bilang terhadap orang tersebut oh kamu salah gitu. Kita praise dulu dari bagian pekerjaannya dengan bilang oh ruangan ini udah cukup baik gitu. Terus secara subtle kita bilang juga bahwa tapi yang ini masih kurang gitu.
Yang selanjutnya adalah talk about your own mistakes before criticizing the other person. Ya, tentunya ini mungkin ada hubungannya juga dengan pengalaman ya. Kalau misalkan kita udah sering melakukan sesuatu, tuh kadang kita lupa juga bahwa dulu ketika kita baru pertama kali melakukan, kita tuh sering membuat masalah ini gitu. Misal kalau misalkan contoh saya sebagai programmer gitu, misal fungsinya kurang moduler gitu loh, atau kurang terpisah-pisah. Instead of kita bilang ke orang baru mungkin ya yang sedang menulis program dan membuat kesalahan yang sama bahwa hey, kamu salah, ini fungsinya kurang moduler gitu. Kita harus bisa bilang ke dia, oke, jadi waktu dulu aku yang mengerjakan project ini, aku juga sempat buat kesalahan yang sama, yaitu fungsinya kurang moduler gitu. Aku tahu bahwa kamu juga ngelakuin kesalahan ini, tapi nggak apa-apa. Coba dibikin supaya fungsinya lebih moduler gitu. Nah, jadi talk about your own mistakes first before kamu criticize other people. Dengan begitu orang lain juga merasa oh dia juga pernah membuat kesalahan yang sama nih gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Oke. Nah, teknik selanjutnya ask questions instead of giving direct orders. Ya, again, instead of kita bilang hey do this, hey do that gitu. Kita bisa bilang, hey, can you do this? Apakah kamu bisa melakukan hal ini? Apakah kamu bisa melakukan hal itu? Kalau kita mengubah direct orders menjadi pertanyaan, itu kesannya kita bisa lebih sopan dan lebih baik diterimanya gitu lah orang-orang lain. Dengan begitu, orang lain itu bisa berubah dan menjadi lebih baik tanpa dia benci terhadap kita. Nah, terus let the other person save face. Again, ini people often make mistakes dan banyak orang pasti bakal berusaha untuk membenarkan kesalahan tersebut. Kalau misalkan kita nggak let the other person save face dengan cara kita point out kesalahan mereka, seperti oh, salah kamu di sini, di sini, di sini, di sini, kan mereka bakal jadi malu kan gitu. Nah, untuk mencegah orang itu dari malu tersebut, ya kita harus bisa mentolerir masalah mereka atau seperti yang udah disebutin di sebelumnya, menyebutkan kesalahan mereka secara indirect atau secara subtle gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada praise the slightest improvement and praise every improvement. Ini lagi ya. Seperti yang tadi udah disebutin berkali-kali, puji apapun improvement yang terjadi walaupun kecil gitu. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. Any slight improvement, praise it. Ada improvement sedikit apapun, puji aja. Bilang bahwa oh you did a good job at this. You did a good job at this particular thing. Dengan gitu orang pasti bakal lebih termotivasi untuk terus berkembang gitu. Oke, selanjutnya adalah give the other person a fine reputation to live up to. Jadi ini salah satu teknik yang kayak kita asumsi bahwa mereka tuh udah bagus at something gitu. Jadi misal kalau kamu seorang mekanik gitu ya kerja di toko, oh you are already a good mechanic gitu. Kamu udah mekanik yang bagus dan saya ingin kamu untuk improve gitu. Nah, ketika kita udah memberi mereka reputasi bahwa mereka tuh mekanik yang bagus atau mereka adalah pekerja yang bagus, pasti ketika kita dorong mereka akan mau gitu untuk live up to that reputation gitu. The next one is use encouragement, make the fault seem easy to correct. Again, ini ada hubungannya dengan kita encourage, kita mendukung orang, kita mendorong orang untuk semakin berkembang, dan kita juga buat setiap kesalahan yang dilakukan itu seems easy to correct. Jadi permasalahannya no big deal gitu. Ini bukan masalah yang terlalu besar dan kita pasti bisa untuk membenarkannya gitu. Ingat bahwa the best reinforcement is positive reinforcement. Nah, terus yang terakhir juga untuk merubah orang dan supaya mereka bisa semakin berkembang adalah make the other person happy about doing the things that we suggest. Gitu. Bisa dengan menggunakan teknik-teknik yang udah diajarkan di atas, bisa juga dengan tentunya dengan kita memuji mereka juga. Makanya seperti yang dibilang tadi, kita harus bisa meletakkan idenya gitu di kepala mereka bahwa you are happy doing this, right? Gitu kayak. Ketika seseorang mendaftar ke suatu pekerjaan, pasti ada aspek dari diri mereka yang punya tujuan, oh saya ingin melakukan pekerjaan ini karena saya punya tujuan ini, gitu. Nah, kita harus membuat mereka senang terhadap, hey, nggak apa-apa kalau kamu mau punya tujuan itu melakukan pekerjaan ini, gitu. Lakukanlah dengan senang, gitu. Ketika seorang merasa senang, ya tentunya mereka pasti bakal mau dong ngelakuin sesuatu, gitu. Nah, jadi gitu. Oke, mungkin
segitu dari book review ini. Ini buku yang sangat bagus untuk dibaca, dan jujur dari aku sendiri pasti akan ngebaca buku ini terus-menerus. Akan aku baca lagi, dan dipakai dan diaplikasikan untuk tentunya kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di book review selanjutnya. Kalau saya Hizkia Raditya, and I am signing off. Thank you.